Cara budidaya ikan patin agar cepat besar untuk pemula. Namun sebelum melanjutkan video ini jangan lupa like, komen dan subscribe, karena di channel Mutandim Fish Farm ini kami selalu membuat video-video yang sangat bermanfaat untuk para pembudidaya ikan, khususnya ikan air tawar. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Ikan patin menjadi jenis ikan tawar yang sekarang ini berpeluang besar untuk skala ekspor. Cara budidaya ikan patin inilah yang tentu akan menunjang hal tersebut. Meskipun begitu, tidak semua pembudidaya mengambil peluang ikan patin untuk meningkatkan prospek budidayanya. Padahal dari segi permintaan saat ini sangatlah besar, ditambah lagi kualitas ikan patin sangatlah bagus untuk kedepannya. Hal inilah yang menjadikan ikan patin sangat potensial untuk dikembangkan. Dari segi budidaya memang tidak boleh asal dalam penerapannya. Terlebih untuk skala ekspor, tentu harus dilihat dulu prospek yang tepat dalam budidayanya seperti pembenihan, pembesaran, hingga pengolahan pasca panen. Salah satu mitra kami telah melakukan budidaya ikan patin yang bisa mendatangkan prospek keuntungan hingga 150%. Potensi bisnis budidaya ikan patin. Dilansir dari website KKP Go ID sendiri, budidaya ikan patin sangat potensial untuk ekspor khususnya untuk daerah Timur Tengah. Hal inilah yang menjadikan ikan patin sangat prospektif untuk skala budidaya ikan tawar. Terlebih memang pasarnya untuk ekspor, teknis budidaya yang diterapkan tentu akan memenuhi standar cara budidaya ikan yang baik, CIP. Teknis budidaya ikan patin yang tepat tentu saja akan sejalan dengan hasilnya. Menurut data dari Kementerian Perikanan dan Kelautan sendiri, produksi ikan patin nasional dari tahun 2017 sampai 2018 naik sebanyak 22,25%. Tentu saja kedepannya akan terus ada target yang meningkat seperti peningkatan efisiensi produksi ikan. FCR bisa ditekan. Kualitas benih yang berkualitas. Dengan begitu, ada beberapa tahapan atau teknis budidaya ikan patin secara lengkap yang bisa Anda terapkan sebagai berikut. Keunggulan budidaya ikan patin organik di kolam terpal. Budidaya ikan patin secara organik di kolam terpal terbukti lebih menguntungkan dibandingkan dengan budidaya ikan patin di kolam tanah. Ini dikarenakan budidaya ikan patin di kolam terpal terbukti memiliki keunggulan, di antaranya adalah 1. Ikan patin kolam terpal lebih disukai konsumen, karena daging ikan patin tidak berbau lumpur. Hal ini dikarenakan ikan patin memiliki kebiasaan membawa makanannya ke dasar lumpur. Sehingga ikan patin yang dibudidayakan di kolam tanah menghasilkan daging ikan yang berbau lumpur. 2. Proses budidaya lebih mudah, karena ikan patin yang dibudidayakan secara organik di kolam terpal lebih bersih, sehat, dan tidak mudah terserang penyakit. 3. Lebih hemat lahan dan hemat biaya. Sebab, pembuatan kolam terpal terbukti lebih mudah, murah dan minim perawatan dibandingkan kolam tanah yang harus menggali tanah, membutuhkan banyak tenaga kerja, dan membutuhkan banyak upaya perawatan. Kolam terpal juga lebih murah dibandingkan dengan cara budidaya ikan patin di kolam beton. 4. Ikan patin kolam terpal yang tidak berbau lumpur memiliki potensi pasar lebih luas, karena bisa diekspor. Itu adalah keunggulan budidaya ikan patin organik di kolam terpal. Nah, jika dulur Anda mantap untuk budidaya ikan patin di kolam terpal, berikut ini adalah cara budidaya ikan patin agar cepat besar dengan metode budidaya organik. Cara budidaya ikan patin di kolam terpal. 1. Syarat lokasi budidaya ikan patin. Lokasi budidaya ikan patin harus memenuhi beberapa syarat utama, seperti A. Pastikan lokasi budidaya tidak terletak di daerah yang tercemar. B. Sudah mendapatkan izin dari desa atau instansi terkait. C. Sumber air tidak terletak di dekat lahan pertanian, seperti padi, kubis atau lainnya yang banyak menggunakan pestisida. D. Lokasi mudah dijangkau, aksesibilitas mudah, agar proses budidaya berjalan lancar. E. Aman dari gangguan manusia atau hewan. F. Tidak terletak di daerah rawan banjir. Itu adalah syarat lokasi budidaya ikan patin.
Selanjutnya, kita perlu mengetahui bagaimana kualitas air di tempat kita. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah panduannya. 2. Kualitas air yang sesuai untuk ikan patin. Ikan patin membutuhkan air yang berkualitas baik untuk hidup. Oleh karena itu, dulur perlu mengukur kualitas air sesuai dengan indikator berikut ini. A. Suhu 27-32 oC. B. pH air 6,585. C. Oksigen terlarut harus lebih besar dari 3. D. Kandungan amoniak, NH3, harus kurang dari pukul 0,1. E. Kandungan nitrit, NO2, harus kurang dari 1. F. Kecerahan air harus tampak lebih dari 25 cm. G. Jika pH air Anda kurang sesuai dengan panduan di atas, maka dulur bisa memberikan tambahan kapur pertanian, dolomit dengan takaran berikut. O. Jika pH 5,5 tambahkan dolomit sebanyak 0,2 kg M2. O. Jika pH 5,5 tambahkan dolomit sebanyak 0,15 kg M2. O. Jika pH 6,5 tambahkan dolomit sebanyak 0,1 kg M2. Setelah memastikan kualitas air kita sesuai dengan panduan di atas, selanjutnya kita bisa memulai budidaya pembesaran ikan patin. Berikut ini adalah cara pembesaran ikan patin. 3. Persiapan kolam terpal budidaya ikan patin. Kolam adalah hal paling utama dalam budidaya ikan patin. Oleh karena itu, kita harus melakukan persiapan kolam dengan baik. Berikut ini adalah panduan cara mempersiapkan budidaya ikan patin di kolam terpal. Siapkan kolam terpal yang berkualitas baik, tidak ada bocor. Jika kita menggunakan kolam bundar, maka pilih yang berukuran sekitar 2 m. Setelah memilih kolam yang sesuai, maka langkah selanjutnya adalah melakukan persiapan air kolam. Berikut ini adalah panduannya. 1. Isi kolam dengan air hingga 75 hingga 80% isi kolam. 2. Tebarkan pupuk organik dengan dosis 50 gram M2 ke dalam kolam. 3. Siapkan 1 liter air bersih di dalam wadah. Kemudian tuangkan probiotik lalu aduk hingga larut. 4. Kocorkan larutan tersebut ke dalam kolam secara merata. 5. Setelah melakukan perlakuan dengan menggunakan pupuk organik dan probiotik, lalu diamkan air kolam selama beberapa hari, atau sekitar 7 hari sebelum tebar. Itu adalah panduan persiapan kolam untuk ikan patin. Kita bisa menggunakan produk GDM organik. Sebab, produk GDM organik mengandung mikroba baik. Bakteri yang terkandung dalam GDM same granule bioorganik adalah Bacillus pumilus, Pseudomonas alcaligenes, Bacillus subtilis, Streptomyces sp, Lactobacillus sp, Bacillus sp. Sedangkan bakteri yang terdapat dalam produk GDM Black Boss adalah Bacillus subtilis, Mycococcus roseus, Pseudomonas alcaligenes, Pseudomonas tutzeri. Semua bakteri yang terkandung di dalam GDM same granule bioorganik dan GDM Black Boss sangat baik dalam menciptakan ekosistem kolam yang sesuai untuk ikan patin. Sehingga ikan patin bisa mendapatkan pakan sampingan dari mikroba yang terbentuk dalam kolam. Dengan begitu, kita bisa lebih menghemat biaya untuk pembelian pakan pelet. Kolam terpal ikan patin sudah siap. Selanjutnya, kita bisa melakukan penebaran bibit. Sistem bioflok bisa meningkatkan kualitas hasil panen komoditas perikanan. Tak hanya itu, sistem bioflok juga menjadi sistem budidaya yang jauh lebih mudah untuk diterapkan. Untuk Anda yang tertarik mempelajari teknik budidaya yang satu ini, Anda bisa langsung aja lihat video-video yang ada di channel Mutandim Fish Farm ini, dan jangan lupa like, komen dan subscribe. Ada banyak sekali ilmu yang akan Anda pelajari dengan mengikuti pelatihan budidaya perikanan secara bioflok. Mulai dari persiapan, pengelolaan kolam, cara memaksimalkan hasil panen, serta teknik mengatasi masalah yang sering terjadi saat budidaya lele berlangsung. Tunggu apa lagi? Segera subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. 4. Penyediaan bibit ikan patin.
Penyediaan bibit ikan patin berkualitas menjadi salah satu hal paling penting dalam usaha ternak ikan patin. Nah, agar hasil ternak patin yang kita lakukan berhasil, berikut ini adalah panduan cara memilih bibit ikan patin yang bagus. 1. Pilih bibit ikan patin yang berukuran seragam dan tidak tampak adanya kecacatan. 2. Gerakannya lincah dan jika air di dalam bak diputar, maka bibit akan bergerak melawan arus. 3. Warna tubuh bibit ikan patin berwarna cerah. 4. Bibit tampak responsif ketika diberi pakan. 5. Panjang tubuh bibit ikan patin disarankan untuk memilih yang berukuran 2-4 inci. 6. Pastikan bibit ikan patin sudah terbiasa mengkonsumsi pelet. Itu adalah panduan cara penyediaan bibit ikan patin. Setelah memilih bibit ikan patin yang sesuai, maka selanjutnya kita bisa melakukan penebaran benih dengan cara berikut. 5. Cara penebaran bibit ikan patin. Penebaran bibit ikan patin harus dimulai ketika kita memulai usaha budidaya ikan patin. Lakukan penebaran ikan patin ketika kolam sudah siap. Berikut ini adalah cara penebaran bibit ikan patin. 1. Lakukan penebaran bibit ikan patin saat pagi atau sore hari. Ini bertujuan agar bibit ikan patin yang disebar tidak stres karena suhu panas kolam. 2. Pertama-tama, lakukan aklimatisasi terlebih dahulu pada bibit yang akan ditebar. Caranya, letakkan bibit di box untuk penyesuaian, atau lihat caranya di video yang ada di Mutandim Fish Farm ini. 3. Setelah suhu dalam box bibit sudah stabil dengan suhu pada kolam, kemudian tuangkan ikan yang di dalam box agar bibit ikan keluar ke kolam. 4. Setelah dipastikan bibit ikan sudah keluar semua, maka kita bisa mulai untuk melakukan budidaya ikan patin. Itu adalah panduan cara penebaran bibit ikan patin. Selanjutnya kita hanya perlu melakukan perawatan ikan patin secara organik agar hasil panen kita berlimpah. 6. Pemberian pakan ikan patin. Pakan ikan patin perlu diberikan sesuai dengan umur dan ukuran ikan patin. Untuk panduan, berikut ini adalah panduan cara pemberian pakan ikan patin. 1. Pada saat bibit ikan patin berukuran 2 inci, berikan pakan pelet dengan frekuensi 2 kali sehari, pada sekitar jam 9 pagi dan jam 5 sore. 2. Saat ikan sudah berusia 3 bulan, berikan pakan dengan kadar protein 28% dan berikan pakan 2 kali sehari. 3. Saat ikan sudah berusia 3 bulan, berikan pakan dengan kadar protein 21 hingga 24% dan berikan pakan 2-3 kali sehari. Itu adalah panduan pemberian pakan ikan patin. Namun, ikan patin juga membutuhkan bantuan suplemen yang memiliki kandungan bakteri Bacillus yang berfungsi sebagai dekomposer sisa makanan dan bahan lain yang berbahaya di dalam kolam. Bisa juga dengan membuat pakan alternatif agar lebih hemat biaya. Pakan alternatif yang dapat digunakan untuk ternak ikan patin yaitu maggot. 7. Pemberian probiotik untuk ikan patin. Seperti yang sudah diketahui, pemberian probiotik untuk ikan patin sangat berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan ikan patin. Perlu kita ketahui juga, dilansir dari Kementerian Perikanan dan Kelautan, KKP.go.id, dalam memaksimalkan kualitas pakan tentunya dibantu dengan penambahan probiotik yang dapat meningkatkan pertumbuhan ikan patin, konversi pakan, kelulus hidupan ikan patin. Tentu saja dalam memilih probiotik, dulur bisa menggunakan probiotik ikan yang terbuat dari bahan-bahan organik yang juga mengandung bakteri baik, dalam menjaga kualitas air maupun pada masa perawatan. Masa panen ikan patin. Salah satu jenis ikan budidaya yang memang patut dikembangkan. Tak heran jika salah satu mitra subscriber kita yang sudah mengikuti video-video kita merasakan hasil panen. Dengan hasil yang lebih maksimal, penggunaan probiotik ikan patin dapat mempercepat hasil panen ikan patin. Masa panen ikan patin yang berkisar 6-12 bulan, tentunya dapat lebih maksimal hasilnya. Tentu saja hasil panen ikan patin yang Anda inginkan, disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Hal ini juga berkaitan dengan kualitas harga jual dan rate harga yang ditentukan.
Bagi Anda pemula maupun yang sudah lama, tentu saja dalam membudidayakan ikan patin perlu teknis dan pemberian dosis probiotik yang tepat. Tidak hanya menghasilkan keuntungan budidaya ikan patin yang memiliki daya jual yang bagus, namun juga dapat menekan FCR serta biaya lainnya. Lebih cepat panen dan kualitas ikan patin lebih bagus, pastikan memilih probiotik ikan patin yang tepat. Tak perlu ragu lagi Anda, segera subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update video-video yang bermanfaat selanjutnya. Dan tentunya jika video ini bermanfaat silahkan bagikan atau share ke teman atau kerabat terdekat Anda agar mereka juga mempunyai wawasan yang berharga ini. Akhir kata salam sukses, salam pembudidaya ikan air tawar.